Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil presentasi kami, yang dimana di bab 3 ini kami akan membahas mengenai perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Adapun nama-nama dari kelompok 4 yakni Krisman Rela Manantigea, Sri Wahyuni, Dwi Kurnia Manfaati, dan di sini bersama saya Fitri Restiani Harahap. Materi pertama yang akan saya sampaikan yakni A. Perilaku organisasi. Organisasi dalam arti statis melihat organisasi sebagai sesuatu yang diam, yakni organisasi merupakan wadah atau tempat kegiatan administrasi dan manajemen berlangsung dengan gambaran yang jelas tentang saluran hierarki daripada kedudukan, jabatan wewenang, garis komando, dan juga tanggung jawab. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis menyoroti isi aktivitas atau kegiatan dalam organisasi serta aspek atau proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Proses ialah fungsi manajemen atau planning, organizing, actualing, dan controlling. Sehingga organisasi dalam arti dinamis disebut organisasi sebagai fungsi yang memberikan kemungkinan pada manajemen untuk bergerak. Jadi, organisasi tidak hanya sebagai wadah tetapi juga sebagai sistem kerjasama, sebagai sistem tata hubungan kerja, dan sebagai proses pembagian tugas. Dan selanjutnya istilah organisasi mempunyai banyak sinonim antara lain institusi atau lembaga, birokrasi, dan organisasi formal. Sedangkan proses terbentuknya suatu institusi atau lembaga tersebut harus melalui beberapa tahap, yang dimana yang pertama, beberapa individu mempunyai kepentingan yang sama, saling mengadakan interaksi, sehingga terjadilah komunikasi. Yang kedua, individu-individu yang mempunyai kepentingan sama tersebut bergantung bersama dalam suatu kelompok dan mengadakan kerjasama. Yang ketiga, kelompok tersebut kemudian berhubungan dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan, dukungan, dan pengukuhan dari masyarakat, sehingga terbentuklah organisasi atau institusi masyarakat sebagai wadah dari kelompok individu berkepentingan sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yakni perilaku organisasi adalah akumulasi dari perilaku kelompok dan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yakni perilaku organisasi adalah akumulasi dari perilaku kelompok dan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga jika membicarakan perilaku organisasi, maka bukan berarti organisasi itu berperilaku tampak secara nyata, namun mempunyai perilaku adalah para individu atau para anggota, atau baik secara individu maupun kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut. Perilaku para anggota organisasi secara keseluruhan akan memberikan warna, ciri, dan tipe dari suatu organisasi tersebut. Termasuk juga bagaimana organisasi itu bergerak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan Wursanto menyatakan bahwa mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu atau secara kelompok, sehingga mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berperilaku. Dan jika kepemimpinan itu ingin mengetahui lebih jelas mengenai perilaku organisasi, maka dia harus mengetahui pula perilaku kelompok dan perilaku individu yang ada di dalamnya. Dan yang kedua yaitu persaingan, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang saling berusaha atau bersaing untuk mencapai suatu tujuan maupun keuntungan dalam waktu kebersamaan. Perilaku individu merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu yang satu dengan individu yang lain itu perilakunya berbeda karena lingkungan kelompok dan organisasinya juga berbeda. Contohnya saja dokter, petani, sama guru.
itu perilaku individunya berbeda karena organisasinya juga berbeda. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu individu, organisasi, sama psikologi. Individu itu meliputi keahlian, mental, fisik, latar belakang, sama demografi. Terus yang organisasi itu meliputi sumber-sumber, kepemimpinan, penghargaan, struktur, sama desain pekerjaan. Terus yang psikologi itu meliputi kepribadian, sikap, persepsi, motivasi. Jadi bagi pemimpin organisasi, kegiatan mengarahkan perilaku individu ke perilaku kelompok merupakan sesuatu yang sulit karena berhubungan dengan faktor-faktor kejiwaan. Jadi seorang pemimpin tuh harus melakukan hal tersebut karena gagal dalam memberikan pengarahan sama saja mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Perilaku manusia pada dasarnya itu mempunyai motif tertentu. Nah, motif itu merupakan dorongan, keinginan, hasrat, dan tenaga penggerak dari dalam diri manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Istilah lain dari keinginan adalah motivasi. Hubungan antara motivasi dengan perilaku dapat terwujud dalam 6 variasi. Yang pertama adalah perilaku hanya dapat dikendalikan oleh sebuah motivasi. Yang kedua, perilaku dapat dilandasi dengan beberapa motivasi. Terus yang ketiga, perilaku yang sama dapat dilandasi dengan motivasi yang sama. Yang keempat, perilaku yang sama dapat dilandasi dengan motivasi yang berbeda. Yang kelima, perilaku yang berbeda dapat dilandasi dengan motivasi yang sama. Yang keenam, perilaku yang berbeda dapat dilandasi dengan motivasi yang berbeda pula. Jadi terdapat beberapa teori motivasi menurut kajian Pustaka Penulis. Dan di sini saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, dia menyatakan bahwa seseorang berperilaku tertentu karena didorong oleh berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhinya. Maslow yang berbeda pula. Jadi terdapat beberapa teori motivasi menurut kajian Pustaka Penulis. Dan di sini saya akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, dia menyatakan bahwa seseorang berperilaku tertentu karena didorong oleh berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhinya. Maslow membidangkan dalam 5 tingkatan hierarki atau kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua akan rasa aman, yang ketiga sosial dan rasa memiliki, yang keempat akan penghargaan, dan yang kelima yaitu mempertinggi kapasitas kerja. Nah, yang fisiologis itu meliputi kebutuhan pokok, makan, minum, pakaian, seks, dan juga rumah. Nah, yang akan rasa aman itu meliputi keamanan jiwa maupun harta. Yang sosial dan rasa memiliki itu meliputi berkelompok, interaksi, dan juga dicintai. Yang kebutuhan akan penghargaan itu meliputi harga diri, pengakuan, dan status. Dan yang terakhir, yang mempertinggi kapasitas kerja itu meliputi potensi dan juga keterampilan. Nah, pada bagian selanjutnya, saya Krisman akan menjelaskan di poin setelah poin yang pertama, yakni poin kedua. Nah, selanjutnya itu ada teori X dan Y, di mana teori X ini menjelaskan bahwa perilaku manusia ditandai perilaku negatif itu ditandai X, yaitu sebagai perilaku positif. Selanjutnya ada teori harapan, ada teori prestasi, teori 2 faktor, ada teori keadilan, ada teori klasik, sampai pada akhirnya nanti ada teori hubungan kemanusiaan, di mana pada teori hubungan kemanusiaan ini, di mana kalau kita dianggap penting, maka kita akan lebih berprestasi atau semangat untuk kerja, teman-teman. Nah, selanjutnya ada saling ketergantungan sosial, dan bagian yang terakhir ada kekompakan sosial. Jadi dalam dinamika kelompok ada dalam perilaku organisasi individu dan dalam perilaku hal ini ada keterkaitan antar kelompok seperti itu, di mana dalam hal ini juga dikaitkan dari teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Nah, berdasarkan hal ini juga ada
kekompakan kelompok, di mana dalam sebuah dinamika kelompok, hal ini juga sangat diperlukan seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok